Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oksiana Catimingsi. Saya adalah salah satu dosen di Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya yang saat ini sedang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembangun Penyuluh Integritas Bangsa. Izinkan saya membuka masker agar saya bisa berbicara dengan lebih jelas. Sebelum kegiatan penyuluhan ini kita lakukan, marilah kita taati beberapa hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Seperti kita ketahui saat ini persoalan yang berkaitan dengan COVID masih menjadi masalah di negara kita, dan setiap warga negara, setiap individu dari kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan secara pribadi dan tidak menyebabkan masalah bagi orang lain, sehingga kita tidak menjadi penyebar virus tersebut. Untuk itu, kita penting untuk menjaga jarak, jangan membuat kerumunan, jaga jarak aman agar kita terlindung dan bisa melindungi orang lain. Kemudian mari kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer jika diperlukan dan menjaga kebersihan. Kita mencuci tangan dengan cara yang benar dan menggunakan hand sanitizer pada waktu yang tepat. Kemudian mari kita gunakan masker dengan benar dan baik. Tentu saja dengan menggunakan masker yang baik pula, masker yang tidak bekas digunakan oleh orang lain. Kemudian marilah kita segera hubungi petugas panitia ketika di proses penyuluhan ini, misalnya Bapak, Ibu, saudara sekalian merasakan ada gejala yang mencurigakan karena tiba-tiba suhu badan menjadi naik. Kemudian marilah tidak merokok di ruangan ini. Dan saya sarankan tidak merokok, karena merokok melanggar, bisa merusak kesehatan. Dan jangan panik ketika terjadi bencana selama proses penyuluhan ini berlangsung. Nanti ketika misalnya terjadi gempa bumi, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita akan hentikan penyuluhan ini dan kita menyelamatkan diri mencari tempat yang aman untuk melindungi diri. Baik, kita akan lanjutkan kegiatan penyuluhan ini. Saya mengatakan korupsi harus mati. Mengapa demikian? Mengapa korupsi harus mati? Ya, jika kita simak ini, mengapa saya mengatakan korupsi harus mati? Hal ini karena seperti yang akan kita pelajari nanti, Bapak, Ibu, melalui kegiatan yang akan kita lakukan, kita akan mencoba memahami apakah yang dimaksud dengan korupsi dan mengapa nanti kita sampai di satu titik, mengapa korupsi harus mati. Kemudian kita akan membangun kesadaran kita bahwa korupsi adalah tindakan kriminal yang sangat merugikan. Kemudian berikutnya kita mengembangkan nilai-nilai integritas sebagai kunci perlawanan kita terhadap korupsi. Oke, kita akan pahami apakah yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptio di bahasa Latin yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Jika kita perhatikan korupsi, ternyata konotasinya sangat negatif. Tidak ada korupsi yang positif. Korupsi selalu melibatkan dua aktor penting, Bapak, Ibu, bisa pemerintah dan swasta, serta masyarakat sipil yang akan menjadi korban. Nah, kalau kita coba cermati, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 bentuk tindak pidana korupsi yang kemudian dikerucutkan menjadi 7 jenis perbuatan korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Nah, kita akan mencoba memahaminya, Bapak, Ibu.
Kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara berarti setiap tindakan yang dilakukan ini menyebabkan kerugian. Kerugian pada keuangan negara yang seperti kita ketahui jumlahnya tidak kecil berkaitan dengan korupsi yang sudah terjadi. Tapi ingatlah Bapak Ibu, ini bukan sekedar keuangan negara yang rugi, tetapi nanti akan kita lihat ini berdampak pada kerugian yang juga diderita oleh rakyat nanti Bapak Ibu. Kemudian suap menyuap. Suap menyuap ini memberikan sesuatu yang dimaksudkan untuk meloloskan sesuatu yang diharapkan dengan cara yang tidak halal, karena memberikan sesuatu dengan maksud tertentu. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas yang menyalahgunakan posisi kewenangan yang diberikan di dalam jabatan yang diberikan. Seperti kita ketahui Bapak Ibu ya, begitu banyak korupsi yang terjadi dilakukan oleh pejabat. Penggelapan dalam jabatan. Kemudian pemerasan. Pemerasan ini tidak berarti bahwa pemerasan betul-betul harus diperas, dibuat tidak berdaya karena proses itu Bapak Ibu, tapi juga perbuatan-perbuatan yang bisa berdampak menimbulkan pemerasan, ini termasuk di dalamnya. Kemudian perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini adalah memanfaatkan misalnya ini Bapak Ibu dalam rangka markup dana anggarannya diperlakukan. Untuk apa? Untuk sesuatu yang akan bisa memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Kemudian juga ada benturan kepentingan dalam pengadaan Bapak Ibu. Nah, ini juga main-main dengan kwitansi kosong misalnya Bapak Ibu. Yang nanti akan bisa dimanfaatkan pengisiannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian gratifikasi. Gratifikasi pemberian, tapi bukan sekedar pemberian. Pemberian dengan maksud untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Jadi pemberian bukan pemberian yang halal Bapak Ibu, tapi pemberian yang memiliki tendensi-tendensi tertentu. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang bisa kita golongkan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. Bapak Ibu, kalau kita cermati, dampak korupsi itu luar biasa Bapak Ibu. Bisa memasuki dunia ekonomi. Bisa nanti budaya kita juga jadi rusak dan yang lain, kehidupan politik juga akan rusak ketika korupsi itu terjadi. Bapak Ibu, dengan korupsi kita bisa melihat nih bahwa pertumbuhan ekonomi kita terhambat. Kemudian menurunkan investasi karena orang lain menjadi tidak suka melakukan investasi ketika korupsi menjadi bagian yang marak dalam kehidupan suatu bangsa. Kemudian menambah beban transaksi. Nanti kita lihat nih, ternyata banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan ketika ada korupsi. Misalnya kita sebuah tender misalnya senilai 1 T gitu Bapak Ibu. Tetapi karena ada kepentingan yang harus dibayar gitu oleh investor ya, misalnya melalui dengan menggunakan harus menambah uang pelicin. Jadi tambah ini transaksi bebannya. Dibebankan kepada orang yang pengusahanya, tetapi suatu saat itu akan jadi dibebankan ke kita, Bapak Ibu. Kemudian sarana dan prasarana menjadi kurang berkualitas, Bapak Ibu, tidak berkualitas karena korupsi, mengambil sebagian dari biaya pembangunan dan karena itu sarprasnya jadi kualitasnya lebih rendah karena dana yang dikeluarkan berkurang. Kemudian juga meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Ini yang sangat tidak disadari. Ada bagian dari harta yang sebetulnya milik kita ini. Dana ini milik kita semua Bapak Ibu. Tetapi karena diambil untuk kepentingan pribadi, maka dana yang digunakan untuk misalnya memerangi kemiskinan menjadi berkurang. Kemudian juga berdampak secara budaya. Ada pengaruh buruk pada perilaku masyarakat menganggap biasa Bapak Ibu. Memberikan suap supaya tidak ditangkap polisi. Karena melanggar peraturan. Nah, kemudian karena kita terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu, maka kemudian kita menjadi yang menganggap biasa, tidak lagi merasa tidak nyaman. Berbuat curang, memberikan sokloan, uang polisi juga menjadi dirasakan tidak apa-apa. Nah, dampaknya apa? Ya, kita jadi orang yang tidak disiplin, tidak taat aturan. Dampaknya lain, Bapak Ibu, kebahagiaan kita juga jadi turun loh. Ingat nggak Bapak Ibu bagaimana perasaan kita ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melihat ada berita korupsi yang jumlahnya besar sekali. Dana itu mestinya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat, kita semua, tetapi ternyata menjadi terganggu. Kita menjadi prihatin dan menderita ya. Kalau saya secara pribadi sangat merasa marah sekali. Marah karena itu dana untuk masyarakat kita, dana untuk bangsa kita diambil untuk kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Dan ini semua Bapak Ibu menimbulkan biaya sosial yang cukup tinggi. Biaya sosial apa? Untuk mengungkap. Itu butuh biaya nih. Mengungkap ada nilai finansial yang diambil untuk yang dikorupsi itu. Kemudian kita juga akan mengeluarkan biaya nih untuk investigasi, biaya pengadilan, melakukan kebijakan-kebijakan baru, dan seterusnya. Ini merugikan kita sekali, butuh biaya Bapak Ibu. Kemudian juga ada social cost yang harus dibayar. Biaya untuk mengantisipasi ini juga kita harus kerja keras untuk mengeluarkan biaya-biaya berkaitan dengan itu, untuk antisipasi, termasuk juga biaya implisit, biaya yang tidak tanpa Bapak Ibu, misalnya karena kita akan harus menutup biaya untuk yang dikorupsi tadi Bapak Ibu, sehingga harus utang, misalnya suatu saat kita akan harus membayar cicilan atas hutang itu di masa yang akan datang. Jadi akan ada begitu banyak biaya yang dikeluarkan, tidak murah gara-gara korupsi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana potret Indonesia. Kita lihat nih, kemiskinan masih jadi masalah, kesehatan, pendidikan juga masih menjadi masalah. Banyak orang yang mengalami masalah karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Investasi dan angka pertumbuhan ekonomi kita juga tidak tinggi. Terganggu semua itu gara-gara ada dana yang dikorupsi. Nah, karena itu Bapak Ibu, problematika sosial, politik, ekonomi yang melanda bangsa kita saat ini, yang hasilnya juga kita nikmati penderitaannya, juga sesuatu yang sangat memprihatinkan. Korupsi, banyak sekali ya angka korupsi di negara kita. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana peringkat negara kita di antara negara-negara di dunia. Pendapatan per kapita jadi rendah Bapak Ibu. Kemudian angka pengangguran tinggi, pendidikan tadi seperti saya katakan tidak berkualitas, angka putus sekolah cukup tinggi. Kemudian angka kematian bayi juga tinggi. Berkaitan dengan ukuran-ukuran tentang kesehatan di negara kita juga ini masih rendah sekali kualitas kehidupan kita dari sisi kesehatan, dan itu semua fakta-fakta yang bisa kita lihat karena korupsi terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu, korupsi tidak menyebabkan sebab tunggal. Ada banyak hal yang terdampak gara-gara korupsi. Ada di bidang ekonomi, tadi sudah saya kemukakan di depan ya. Kemudian di sosial, dalam kemiskinan, dampak birokrasi pada pemerintahan, kemudian dampak politik dan demokrasi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana penegakan hukum, hankam, kerusakan lingkungan, dan ini semua bisa terjadi karena korupsi yang terjadi di negara kita. Jadi Bapak Ibu, korupsi ini memang betul-betul sebuah kejahatan yang harus dikutuk ini. Ini menimbulkan penderitaan tidak hanya pada negara, tetapi pada kita semua, pada kehidupan bangsa kita. Nah, jadi Bapak Ibu, Indonesia ini negara yang kaya, punya kekayaan alam, punya sumber daya yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, potensi ini tidak bisa kita nikmati dengan baik. Mengapa? Karena ada bagian-bagian yang hilang, ada bagian-bagian yang diambil oleh mereka yang melakukan korupsi. Nah, jadi gimana ini Bapak Ibu? Kita kaya tapi jadi nggak kaya. Kita hidup di negara yang kaya tetapi kemiskinan banyak sekali terjadi. Nah, jadi kemakmuran kita terganggu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita cermati APBN negara kita, 40% dari dana APBN itu dikorupsi. Nah, kita bisa bayangkan ini. Apa yang akan kita dapat nih kalau misalnya tidak terjadi korupsi itu? Nah, tentu saja ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk apa? Untuk kita semua.
kita akan bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tidak hanya pendidikan gratis sampai di level SMP, Bapak Ibu, SMA, bahkan perguruan tinggi bisa kita peroleh. Kemudian kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang bagus, kesehatan gratis, perumahan yang murah, kemudian jalan dan layanan fasilitas umum yang bagus. Dan ini semua Bapak Ibu menjadi tidak bisa kita peroleh karena dananya hilang. Nah, kalau dananya hilang ya gimana lagi dananya hilang. Akhirnya terselenggara, oke terselenggara, tapi tidak dalam standar seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, korupsi itu memang merupakan kejahatan yang luar biasa. Ini extraordinary crime, begitu Bapak Ibu sebutannya. Mengapa? Karena ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang kita bisa lihat Bapak Ibu. Hampir tidak ada loh korupsi yang dilakukan oleh pelaku tunggal. Nah, karena itu Bapak Ibu, potensi kejahatan ini luar biasa. Tidak kita sadari bahkan. Nah, ini menjadi kejahatan yang luar biasa karena apa? Satu, berpotensi dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang yang memiliki power sangat berpeluang menjadi koruptor. Kemudian kita bisa melihat targetnya ya. Target atau korbannya ini bisa siapa saja. Terjadi pada siapa saja dan bisa melanda siapa saja. Tidak disadari dan tidak direncanakan. Bahkan kadang-kadang ini terjadi karena di tengah-tengah sistem yang sudah terlanjur rusak karena korupsi tadi, Bapak Ibu. Kemudian kerugiannya besar dan luas seperti sudah kita pelajari tadi. Kemudian terorganisasi ini Bapak Ibu. Hampir tidak ada kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu orang. Ini tersistem. Dan ini bisa Bapak Ibu, korupsi ini juga bisa bersifat lintas negara. Nah, seperti juga kejahatan-kejahatan yang lain Bapak Ibu. Nah, jadi memang ini kejahatan yang harusnya kita kutuk bersama. Anda tidak ada korupsi, mungkin kemiskinan sangat berkurang, bahkan mungkin tidak terjadi. Hak mendapatkan layanan pendidikan akan terpenuhi, kesehatan masyarakat akan terjamin, lapangan kerja akan tersedia, layanan umum transportasi misalnya bisa lebih baik, lingkungan alam akan lebih terpelihara. Dan kalau ini kita dapat berarti kita akan hidup dengan lebih nyaman. Itu yang harus kita sadari. Nah, ini potret buram korupsi di Indonesia, Bapak Ibu. Kerugian negara akibat korupsi cukup tinggi. Ini dari tahun ke tahun cukup tinggi. Ini sampai catatan di tahun 2013 kita ketahui sekitar 7,3 triliun gaib gara-gara korupsi. Yang memprihatinkan ini kan jumlah ini sangat besar dan dinikmati oleh orang-orang tertentu. Kemudian saat ini bagaimana dengan kondisinya? Seperti kita lihat nih di berita-berita di televisi, di media massa Bapak Ibu, pejabat-pejabat ini cukup banyak yang terlibat korupsi ya. Bahkan di masa pandemi loh. Pada saat kita mestinya saling menguatkan, saling membantu, ternyata ada orang-orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan ini yang menyakitkan Bapak Ibu nih. Tadi yang saya katakan, jabatan itu power tend to corrupt gitu ya. Jabatan itu cenderung untuk korupsi, untuk korup. Nah, jadi karena itu ya ini kejahatan yang terhormat Bapak Ibu ya. Karena dilakukan oleh orang-orang yang terhormat mestinya. Terhormat tapi tidak terhormat. Karena mestinya tidak dilakukan nih kejahatan-kejahatan semacam ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini kayaknya ada pesta korupsi gitu ya di tempat kita ini, di negara kita ini. Bahkan kalau kita lihat nih ada korupsi yang cukup besar dilakukan di Indonesia ya oleh instansi-instansi. Ada Jiwasraya, ada Bank Senturi, Pelindo dan sebagainya, banyak sekali. EKTP ya, Bapak Ibu pasti kita mendengar semua ini ya. Dan ini sangat menyakitkan ini untuk kita semua. Koruptor itu ternyata kepala daerah juga banyak terlibat korupsi di era pemberantasan korupsi
diperkuat harusnya Bapak Ibu ya. Jadi ini mestinya menjadi keprihatinan kita semua. Nah, kalau kita lihat nih dari tahun ke tahun, hampir tidak ada absen korupsi Bapak Ibu terjadi. Nah, dan kalau kita lihat nih, bagaimana indeks perilaku anti korupsi kita, IPAK kita. Pada tahun 2021, IPAK ini menunjukkan perilaku untuk menolak korupsi, Bapak Ibu ya. Perilaku untuk menolak korupsi. Saat ini secara internasional IPAK kita itu 3,88 Bapak Ibu pada tahun 2021. Dan kita masih sangat rendah IPAK ini. Meskipun terjadi peningkatan dari waktu ke waktu ya, tapi ternyata ini masih belum seperti yang kita harapkan. Angka 4 mestinya yang kita harapkan belum tercapai. Kemudian bagaimana dengan anggapan orang ya? Bagaimana persepsi IPK ya, IPK korupsi. Jadi bagaimana persepsi masyarakat terhadap kegiatan pemberantasan korupsi yang ada di satu negara. IPK kita Bapak Ibu saat ini tadi 38. Ini rankingnya 96 dari 180 negara. Jadi kita ini masih berada jauh dari negara-negara yang berhasil memberikan raport yang baik berkaitan dengan korupsi. Jadi skor kita masih 38 dan kita masih jauh dari negara terdekat kita misalnya Singapura. Indeks persepsi korupsi di Indonesia memang menunjukkan peningkatan ya Bapak Ibu ya, tetapi masih sekali lagi masih belum seperti yang diharapkan. Bahkan terakhir-terakhir ini terjadi persepsi yang negatif Bapak Ibu ya pada apa yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap sedang melemahkan KPK sebagai sebuah institusi yang sangat mengawal ya terjadinya anti korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dampaknya luar biasa ini. Kalau kita ingat kembali, kalau dampaknya seperti ini sakit hati enggak kita? Nah, kalau seperti ini, kita ini akan rugi loh, karena biaya sosial yang dikeluarkan untuk korupsi ini akan berdampak pada keuangan negara kita lagi untuk mengeluarkan biaya-biaya guna pemberantasannya tadi, guna pengungkapannya tadi. Dan ini mengambil uang kita, Bapak Ibu. Bukan uang negara saja, uang kita. Kita kan pemilik uang itu di negara kita. Jadi, Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, sekali lagi ini perlu saya tandaskan lagi untuk mengingatkan bahwa biaya sosial yang dikeluarkan untuk melakukan pemberantasan korupsi ini sangat tinggi. Oke. Jadi karena itu mari kita ingat-ingat Bapak Ibu bahwa dampak kerugian korupsi itu tidak tunggal. Dia berdampak pada yang lain. Ada efek domino yang timbul. Jadi satu menyebabkan ini, menyebabkan itu secara berantai Bapak Ibu. Karena itu tadi dikatakan ini kejahatan yang extraordinary. Tidak tunggal penyebabnya, pelakunya juga tidak tunggal, dampaknya juga tidak tunggal. Oleh karena itu Bapak Ibu mari kita tekankan nih pada diri kita masing-masing bahwa dampak korupsi itu luar biasa dan sangat merugikan negara, merugikan masyarakat dan terjadi pada semua aspek kehidupan. Kita jadi korban loh Bapak Ibu, sadar. Kita jadi korban di dalamnya, bukan anak negara yang rugi, kita juga rugi. Nah, sekarang problemnya apa kita mau selalu menjadi korban? Apa kita mau diam saja dijadikan korban? Nah, untuk itu Bapak Ibu marilah kita berusaha untuk mencegah supaya korupsi itu tidak terjadi. Kita mencegah, melakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi korupsi.
Kita lakukan edukasi sedini mungkin pada anak-anak kita, pada lingkungan kita. Pengembalian uang negara memang bisa mencegah korupsi, tapi itu perbuatan kriminal, jangan lupa. Kita harus melakukan pengawasan dengan baik, Bapak Ibu, dan menyosialisasikan penyuluhan anti korupsi. Yang kita lakukan saat ini adalah upaya untuk membangun supaya anti korupsi itu tumbuh, Bapak Ibu. Lalu kita juga akan perbaiki sistem pengawasan dan mempermudah sistem perizinan juga menjadi bagian untuk mencegah korupsi. Karena itu ini tadi, uang pelicin banyak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang berduit untuk mempermudah urusannya. Nah, itu ruang bagi terjadinya korupsi. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, korupsi harus diberantas. Hukum di negara kita sudah menyediakan kok menjadi dasar hukum. Ada dasarnya nih bahwa pemberantasan korupsi ini harus dilakukan. Ada MPR nomor 9 tahun 98 yang meminta penyelenggaraan negara secara bersih, bebas korupsi, bebas kolusi, bebas nepotisme. Kemudian ada Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 yang menyangkut tentang tindak pidana pencucian uang. Dan juga ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dan dalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita Bapak Ibu sebagai anggota masyarakat berpeluang juga untuk menjadi bagian dari pelaku korupsi. Hati-hati, hati-hati dengan itu. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, cara pemberantasan korupsi tadi ada represif. Jadi hukum yang bertindak akan menyeret pelaku korupsi, koruptor ke pengadilan. Kemudian kita juga dengan cara perbaikan sistem, tadi sistem pengawasan diperbaiki, kemudian sistem pelayanan publik juga diperbaiki. Kemudian juga edukasi dan kampanye nih Bapak Ibu yang saat ini kita lakukan. Kita sedang melakukan edukasi dalam rangka mencegah korupsi. Kita bangkitkan kesadaran pada diri kita, pada masyarakat, pada lingkungan kita, supaya tidak membiasakan diri menerima biasa melakukan tindak pidana korupsi. Menganggap biasa orang lain korupsi. Memahami ketika orang lain melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kita bangun ini Bapak Ibu, dan kita akan usahakan untuk melakukan edukasi ini dari lingkungan terkecil kita Bapak Ibu. Dari diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, dari level pendidikan yang paling rendah ke pendidikan yang tertinggi. Nah, ini cara yang bisa dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi. Bapak Ibu, tentu saja pemberantasan korupsi ini akan berhasil ketika kita bisa menghapus segala tindak pidana korupsi dan mewujudkan good governance. Pemerintahan yang bersih, Bapak Ibu, pemerintahan yang baik. Yang ini kita bisa lihat dari apa? Dari menurunnya tindak pidana korupsi, menurunnya jumlah kerugian negara sebagai akibat korupsi, menurunnya jumlah kasus-kasus korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sistem pengelolaan dan praktik pencegahan korupsi yang bagus, efektivitas dalam pengendalian manajemen. Nah, ini menjadi target yang akan kita capai Bapak Ibu, dan indikator keberhasilan itu akan kita lihat dari apa? Menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Kepercayaan publik terhadap pemerintah yang meningkat. Pemulihan kerugian negara yang meningkat. Sistem pengawasan melekat pada instansi pemerintah yang akan berjalan efektif serta terciptanya budaya integritas dan anti korupsi. Ini akan menjadi indikator keberhasilan kita di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Bukan pemberantasan anti korupsi ya, pemberantasan korupsi.
Nah, karena itu Bapak Ibu, integritas menjadi bagian yang penting untuk kita kuatkan di dalam diri kita. Di dalam integritas itu kita akan melihat bahwa ada aspek kejujuran, konsistensi, dan keberanian untuk melakukan tindakan yang benar tanpa kompromi. Jadi tindakan yang benar kita lakukan tanpa kompromi. Alasan apapun yang menyebabkan integritas itu menjadi rusak, menjadi lemah. Bagaimana Bapak Ibu melawan korupsi? Tadi kita katakan ya, kita akan membangun integritas diri kita, membangun lingkungan kita yang positif, sadar terhadap perilaku koruptif, peduli terhadap peristiwa korupsi, dan aktif ikut mencegah korupsi. Dengan integritas diri yang baik, saya kira kita akan menjadi kekuatan Bapak Ibu dalam rangka memberantas, mencegah korupsi. Konsistensi dalam tindakan-tindakan kita, nilai-nilai, perilaku, dan hal-halnya dihasilkan, ini akan menyebabkan kita semakin kuat Bapak Ibu. Semakin kuat karakter kita, semakin kuat kejujuran kita di dalam menguatkan perilaku kita supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan, karena harus tanpa kompromi Bapak Ibu ya. Tadi kejujuran itu harus tanpa kompromi. Integritas, pribadi yang berintegritas itu pribadi yang kepercayaannya, ucapannya, dan tindakannya konsisten. Tidak ada kompromi, konsisten, selalu menjaga baik di semua situasi. Selalu menjaga apa yang difikirkan, apa yang dipercaya, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan. Sama, tidak bermain-main dengan di belakang layar. Antara depan dan belakang beda. Tidak seperti itu. Integritas selalu memunculkan diri kita secara konsisten di dalam situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Sanggup nggak kita melakukan itu? Tadi dikatakan ada kejujuran. Kejujuran ini sesuatu yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Karakter ini menjadi dimensi yang sangat menjadi potensial bagi penguatan integritas. Ini menunjukkan aspek kesadaran kita akan sesuatu yang sebenarnya ada, kita tidak memodifikasi, tidak memanipulasi. Karena itu di dalamnya kita juga menjadi orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita tetap rendah hati, kita akan berempati kepada orang-orang yang menjadi korban dari suatu perilaku tindak korupsi. Kemudian konsistensi. 3K ya Bapak Ibu, kejujuran, konsisten, dan keberanian. Konsistensi ini menunjukkan ada komponen yang tidak yang berbeda ya, yang berbeda. Jadi konsisten kan selalu menunjukkan sesuatu yang sama, terpercaya ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita lihat bahwa hal tersebut menjadi sesuatu modalitas kita untuk membangun integritas kita. Kemudian keberanian, ya tentu saja keberanian dalam menegakkan kebenaran, Bapak Ibu. Keberanian ini akan terjadi bersama-sama seiring kepercayaan diri kita. Ketika kita memiliki self confidence yang baik, Bapak Ibu, maka keberanian kita akan benar. Dan untuk itu kita juga penting Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang apa yang kita lihat itu. Karena dengan itu kita memiliki keberanian ya untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai itu apa Bapak Ibu? Ada 9 nilai. Untuk mempermudah kita bisa membuat akronim sendiri Bapak Ibu. Jupeman ditakar sebedil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini nilai-nilai yang perlu kita tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita, pada sekitar kita, untuk membuat kita jadi memiliki integritas tadi, sikap anti korupsi. Kalau dikelompokkan Bapak Ibu, kita juga bisa membuat akronim yang lain, Bapak Ibu.
Judita mah karena berdua. Apa itu? Ada nilai-nilai inti ya. Nilai-nilai inti itu apa? Jujur, adil, tanggung jawab. Jujur, adil, tanggung jawab. Nilai inti. Kemudian ada etos kerja, nilai-nilai yang berkaitan dengan etos kerja. Mandiri, kerja keras, sederhana. Berkaitan dengan nilai sikap, Bapak Ibu, berdua, berani, peduli, dan adil. Judita karena berdua. 9 nilai yang tadi pada diakronim dengan JUPE mandi tangkap sepedin, kita bisa lanjutkan dengan membuat klasifikasi. Bapak Ibu, ada nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai inti, nilai etos kerja, dan nilai sikap. Judita karena berdua. Nah, edukasi dan kampanye adalah hal yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu. Sebagai ekspresi kita memiliki sikap anti korupsi, tentu saja kita juga harus aktif di dalam menguatkan masyarakat. Dalam apa? Mencegah dan memberantas korupsi. Karena itu mari Bapak Ibu, kita selalu menguatkan nih, mengajak orang untuk memiliki sikap anti korupsi, membangun kesadaran melalui nilai-nilai tadi, melalui penguatan nilai-nilai tadi supaya kita semakin kuat konsistensi sikap kita, integritas kita di dalam memberantas korupsi dan mencegah korupsi. Bapak Ibu, korupsi tidak akan pernah berakhir ketika kita selalu memberikan ruang bagi koruptor untuk sekali lagi melakukan korupsi. Bagi koruptor-koruptor yang akan datang untuk kembali melakukan korupsi. Calon-calon koruptor ya. Kita tidak akan memberikan ruang itu Bapak Ibu. Dan itu akan bisa kita lakukan. Kita bisa mengambil peran aktif di dalam mencegah korupsi, memberantas korupsi. Ketika kita juga menjadi pribadi yang berintegritas. Memiliki nilai-nilai tadi Bapak Ibu, 9 nilai utama di dalam membangun integritas kita mencegah korupsi. Nilai-nilai itu sangat kita perlukan untuk membangun integritas di dalam diri kita dan untuk kita semaikan, kita tanamkan, kita internalisasikan kepada lingkungan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita perkuat diri kita melalui penguatan diri untuk mencegah korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.